Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam rangka memenuhi tugas UAS, saya Almaida Saman dengan NIM F2210979 akan menjelaskan tentang asal-usul bahasa pada mata kuliah Fiqhul Lughah. Baik, pada slide yang pertama di sini ada definisi bahasa. Nah, di sini terdapat beberapa definisi bahasa. Yang pertama yaitu bahasa adalah sebuah sistem, yakni bukan kumpulan unsur-unsur yang tak beraturan. Bahasa adalah sebuah sistem tanda. Ada juga bahasa adalah sistem bunyi. Yang keempat, bahasa dibuat berdasarkan kesepakatan untuk saling mengerti atau memahami atau berkomunikasi. Yang kelima, bahasa bersifat unik. Yang keenam, bahasa ada sifat bahasa yang bersifat universal. Selanjutnya, bahasa mempunyai variasi-variasi, artinya beragam. Ya, yang terakhir, bahasa adalah sarana suatu kelompok sosial untuk mengidentifikasi dirinya. Setelah kita tahu apa arti dari bahasa tadi sebelumnya, ada beberapa pandangan teori tentang asal-usul bahasa itu sendiri. Di sini ada teori yang pertama yaitu teori tauqif. Teori tauqif ini menyebutkan bahwa bahasa itu adalah ciptaan Allah dan kemudian diturunkan melalui perantara wahyu kepada manusia. Penganut dari teori ini seperti Ibnu Faris, Abu Ali Al-Farisi, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan filsuf terdahulu seperti Heraklitos dan Plato. Nah, tetapi teori ini ditolak oleh linguistik modern dengan dalil Al-Quran pada kata al-lama dan kata asma yang ditafsirkan memberi kemampuan, sifat, serta karakteristik objek atau benda. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teori istilah atau mazhab wadi'i. Nah, teori ini beranggapan bahwa manusia sebagai pencipta bahasa yang ada di muka bumi yang dipergunakan umat manusia untuk berkomunikasi sesamanya baik itu bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa lainnya. Adapun penganut teori ini seperti Adam Smith, Reid, Dorothy Stewart, atau Abdul Ghaffar Hamid Hilal. Adapun dari tokoh Islam seperti Ibnu Finni, Abu Hashim Al-Jubaidi. Nah, tetapi teori ini ditolak juga. Ya, ada penolakan juga karena bertentangan dengan hukum yang berlaku umum untuk sistem masyarakat, untuk sistem kemasyarakatan. Nah, bahasa tidaklah muncul secara spontan, tapi diciptakan oleh seseorang atau kelompok secara cepat. Selanjutnya, yang ketiga, ada teori peniruan suara alam. Nah, teori ini beranggapan bahwa asal-usul bahasa adalah dari peniruan suara alam, seperti suara binatang, suara fenomena alam yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan saat terjadinya. Terus, argumen teori ini juga ditolak atau tertolak karena Balita tidaklah mengulangi sejarah asal-usul bahasa dan pengkajian filologi pada bahasa bangsa-bangsa primitif seperti bahasa orang-orang Indian, orang-orang Negro, dan penduduk aborigin Australia membuktikan bahwa bahasa-bahasa ini bukanlah bahasa primitif dan kuno. Adapun landasan dari teori peniruan suara alam ini yaitu pada pengamatan terhadap anak kecil dan suku primitif. Nah, yang pertama itu anak kecil ketika periode pra-bicara biasanya meniru suara-suara objek yang ada di sekitarnya untuk mengekspresikan sumbernya dan apa yang diinginkannya terkait dengan objek itu. Misalnya kayak susu, Terus dari penelitian yang kedua dari penelitian keadaan masyarakat primitif bahwa bahasanya menyerupai karakteristik bahasa isyarat pada manusia awal. Terus yang ketiga, ucapan balita yang mula-mula kita tangkap seperti pada lingkungan primitif adalah ungkapan tentang objek yang dapat diindra, benda-benda konkret, bukan kosakata yang bersifat abstrak. Ya, jadi ungkapan balita yang awal mula itu ucapan benda-benda yang jelas gitu ya. Terus selanjutnya ada dari teori dingdong. Nah, teori ini melihat makna kata dari ritme suatu kata seperti contoh yang dikemukakan Imam Sibawi. Nah, itu mengenai masdar dengan pola al-fa'lan yang menunjukkan pada makna kegoncangan dan gerakan pada kata. An-naqzin yang artinya melompat tinggi, al-ghaliyan artinya mendidih, al-ghasyan artinya terangkat. Terus selanjutnya adapun dari teori suara emosional dan kekaguman atau teori Pupuh. Nah, teori ini berpijak pada emosi yang ada pada manusia seperti perasaan, sedih, gembira, kagum, capek, benci, dan sebagainya. Nah, munculnya bahasa ini diperkirakan dari perasaan seperti
berjengkelan, biasanya memunculkan suara letupan dari mulut atau lubang hidung seperti puh atau pisi. Terus selanjutnya teori yang keenam itu teori penerimaan suara pada gerakan otot manusia atau teori Yoheho. Nah, teori ini beranggapan bahwa bahasa manusia mulanya dari ketukan-ketukan alami yang dituturkan manusia secara spontan ketika ia menggunakan anggota tubuhnya dalam pekerjaan tangan. Semisalnya kita mendengar ketika kita berdiri di dekat pekerja yang memotong pohon atau batu karang, atau di samping seseorang yang memikul beban berat, atau tukang besi yang sedang bekerja. Tapi teori ini ditolak seperti teori-teori lainnya. Teori ini mencoba menginterpretasikan asal mula bahasa, semuanya ditolak sebab hanya mengemukakan satu bagian kecil saja dari bahasa. Baik, selanjutnya ada dari bahasa itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk berhubungan atau menghubungkan, jadi saling komunikasi gitu ya. Nah, jadi berhubungan dari satu ke yang lain. Terus yang kedua ada pembantu teknis untuk pemikiran. Nah, kalau misalnya kita nggak ada bahasa, itu bagaimana kita bisa menyumbangkan pikiran kita kan gitu. Terus yang ketiga ada salah satu sendi negara dan nasionalisme. Nah, bahasa itu kan menjadi salah satu sendi negara atau nasionalisme, kayak misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Terus yang keempat sarana penjalin antar negara dan bangsa. Jadi kayak ada namanya bahasa-bahasa internasional ya, seperti bahasa Inggris. Nah, itu kan jadi sarana penjalin antar negara dan bangsa. Terus yang kelima ada sarana untuk menjalin ikatan masyarakat. Nah, jadi selain ada bahasa internasional ada juga bahasa lokal ya, jadi banyak macam gitu. Kayak misalnya kita ke Bogor, berarti kalau kita mau bergaul sama masyarakatnya boleh pakai bahasa Sunda gitu. Terus yang keenam ada sarana untuk menyalurkan emosi khususnya kepedihan hati. Yang ketujuh terakhir sarana hiburan. Selanjutnya, nah di sini ada klasifikasi bahasa di dunia. Nah, yang pertama ada berdasarkan nama anak-anak Nabi Nuh alaihi salam sesuai kitab Kejadian dalam Injil Perjanjian Baru, yaitu Yafit, Ham, dan Smith. Nah, terus ada juga klasifikasi bahasa berdasarkan kedekatan antar bahasa dalam struktur kalimat, hubungan sosial masyarakat, politik, budayaan, dan lingkungan. Terus ada juga berdasarkan bangunan bahasa dari sisi fleksibilitasnya atau statisnya, yaitu atas dasar hukum. Nah, kita lanjut di sini. Selanjutnya ada ya, kita tahu Eropa ini mencakup tentang bahasa Indo-Eropa, bahasa Armenia, bahasa Yunani, bahasa Albania, Rumania, bahasa Jermania Barat dan Utara. Yang ketujuh ada bahasa-bahasa Celtic. Yang terakhir kedelapan ada bahasa-bahasa Slavia. Masih serumpun dengan bahasa Hemit. Bahasa Hemit itu yang pertama ada bahasa Barbar, bahasa Mesir kuno, bahasa Kushit. Terus selanjutnya ada pun rumpun bahasa Semit. Tadi kan Yafit, Hemit sama Semit ya. Ya, tadi dari yang anak Nabi Nuh itu. Nah, di sini banyak cabang-cabang dari bahasa Semit. Nah, di sini kita baca dulu dari bahasa Semit ini dibagi dua. Ada Semitik Timur, Semitik Barat. Nah, Semitik Timur ini bawahnya itu ada bahasa Babilonia dan Assyria. Nah, sedangkan di Semitik Barat ini ada Semitik Barat Daya dan Semitik Barat Laut. Nah, itu kan terbagi lagi. Semitik Barat Laut ini ada di bahasa Kanania dan bahasa Aramia. Nah, Aramia di bawahnya ada bahasa Aramia lagi. Nah, tadi di bahasa Kanania ini terdapat dua bagian juga, ada Kanania Utara dan Kanania Selatan. Di bawah Kanania Utara ini termasuk bahasa Ugaritik. Sedangkan bahasa Selatan, Kanania Selatan ini mencakup bahasa Ibrani, bahasa Moabia, terus sedangkan di Semitik Barat Daya ini terbagi menjadi dua, ada bahasa Arab dan bahasa Habasyah. Nah, bahasa Arab ini pun terbagi dua lagi, ada bahasa Arab Utara dan bahasa Arab Selatan. Nah, dan bahasa Arab Utara ini yang biasa disebut bahasa Arab Fusha yang kita pelajarin ya. Terus yang adapun bahasa Arab Selatan. Nah, bahasa Arab Selatan ini terbagi menjadi dua lagi, ada dialek Sabaiyah dan dialek Ma'iniyah. Terus B, di sini ada tanah asal orang-orang Semit. Nah, tanah air pertama bagi orang-orang Semit ini tidak dapat ditunjukkan secara pasti karena tidak ada referensi yang menunjukkan hal itu. Nah, para pakar berbeda pendapat tentang negeri awal yang ditempati putra-putra Sem bin Nuh setelah mereka meninggalkan tempat pertama umat manusia. Nah, di sini ada 4 mazhab mengenai tanah asal orang-orang Semit. Yang pertama mazhab Afrika, ada mazhab Armenia, ada mazhab
mazhab Babilonia dan mazhab Arab. Nah, selanjutnya ada dari karakteristik bahasa-bahasa Semit itu sendiri. Yang pertama yaitu dalam penulisan rumpun ini banyak berpijak pada huruf konsonan, tidak pada huruf vokal. Terus kemiripan, yang kedua kemiripan dalam pembentukan isim dari sisi jumlah macamnya dan pada pembentukan fi'il atau verba dari sisi waktu zaman, bentuk asli, ada tambahan, syafih, dan ilatnya. Yang ketiga, mayoritas kosakata dirujuk kepada 3 huruf asli, memiliki kekhasan pada 2 huruf tenggorokan, yaitu ain dan ha, dan huruf itbaq atau tebal seperti zo, po, dod, dan sod. Nah, yang terakhir itu hampir tidak ada komposisi majemuk kecuali pada lafaz kehilangan seperti khamsata asyara. Di sini ada derivasi atau istiqaq yang dilakukan dengan cara mengubah harokat, menambah huruf kata atau mengurangi huruf kata. Nah, terus yang terakhir di sini ada memiliki kesamaan pada kata-kata gantinya dan cara menyambungnya dengan isim atau noun atau fi'il dan huruf partikel. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara bahasa-bahasa Semit. Nah, meskipun bahasa-bahasa Semit memiliki banyak kesamaan, terutama dalam kosakata, terdapat perbedaan mencolok yang menjadi ciri khas masing-masing bahasa. Nah, perbedaan ini mencakup penggunaan partikel, penanda ma'rifat, definisi artikel, bentuk jama, serta fonem bunyi tertentu. Contohnya bahasa Arab menggunakan hal sebagai tanda ma'rifat, sedangkan bahasa Ibrani menggunakan ha. Bahasa Sabaya menggunakan n di akhir kata, dan bahasa Aramia menggunakan a di akhir kata. Sementara itu bahasa Asyuria dan Ethiopia tidak memiliki tanda ma'rifat. Perbedaan juga terlihat pada bentuk, jama, dan keberadaan atau ketiadaan bunyi tertentu dalam tiap bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari rumpun yang sama, bahasa-bahasa Semit ini memiliki sistem linguistik yang unik dan khas. Selanjutnya ada dari bahasa Arab dari induk bahasa Semit ini. Nah, yang pertama itu bahasa Arab sebagai bahasa Semit yang paling dekat dengan induknya. Terus ada juga pembagian bahasa Semit. Terus ketiga, klasifikasi bahasa Arab. Adapun peran bahasa Arab dalam Islam ya. Alasan. Nah, yang pertama, alasan yang dikemukakan antara mengapa bahasa Arab ini sebagai bahasa yang paling dekat dengan induknya itu pertama, bahasa Arab masih memelihara unsur-unsur lama yang ada pada induk bahasa Semit. Nah, terus lebih banyak yang dibandingkan yang terpelihara pada bahasa-bahasa Semit lain. Terus yang kedua, pada bahasa Arab ada suara-suara huruf yang tak terdapat pada bahasa Sami lain. Nah, terus yang ketiga, dalam bahasa Arab ada fenomena i'rab dan sistem yang sempurna. Ada banyak bentuk jamak, taksir, dan fenomena kebahasaan yang lain. Terus di sini ada pembagian bahasa Semit ya. Bahasa Semit ini dibagi menjadi 2, bagian timur dan bagian barat. Di bagian timur itu seperti yang termasuk ke bagian timur ini bahasa Babilonia, Asyuria, Mismaria. Terus bahasa bagian barat ini, Semit induk bagian barat ini termasuk bahasa Arami, Kan'an, dan bahasa Arab. Klasifikasi bahasa Arab, jadi pembagian itu pengelompokannya ada bahasa Arab Utara sama bahasa Arab Selatan. Nah, kalau bahasa Arab Utara itu bahasa yang dipergunakan pada zaman dahulu di selatan Jazirah Arabia, yaitu daerah Yaman yang dalamnya terdapat kerajaan Ma'ini, Sabai, Qutbah, Hadramaut, dan Himyar. Itu. Adapun juga peran bahasa Arab. Dan terakhir, mungkin dari segitu dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.